anak-anak, kali lalu kita sudah belajar tentang sistem persamaan linier. Persamaan linier dua variabel, ya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang sistem pertidaksamaan linier dua variabel, ya. Yang kali lalu Ibu sudah memberikan materi dan tugas buat kamu, dan Ibu ingatkan lagi dengan contoh berikut. Perhatikan contoh-contoh berikut. Oke, nomor 1. Gambarlah pertidaksamaan linier berikut. 1. 5x tambah 2y lebih besar sama dengan 0. Ya. Kali lalu kita menggambar dulu garis 5x tambah 2y sama dengan 10. Sama dengan 10 ya. Sama dengan 10. Jadi kita gambar garis 5x tambah 2y sama dengan 10. Menentukan titik potong dengan sumbu x, ya. Yang pertama, menentukan titik potong terhadap sumbu x. Syaratnya y sama dengan 0 ya. Jadi 5 kali x tambah 2, y-nya 0 ya. 2 kali 0 sama dengan 10. Berarti 5x 2 kali 0, 0 sama dengan 10. X sama dengan 2. Berarti titik potong terhadap sumbu x itu 2,0. Yang berikut, menentukan titik potong terhadap sumbu y. Itu syaratnya x sama dengan 0 ya. Berarti kita ganti x dengan 0. Berarti 5 kali 0 tambah 2y sama dengan 10. Berarti 5 kali 0, 0 tambah 2y berarti 2y sama dengan 10. Y sama dengan 5. Berarti ini titik potongnya 0,5. Sekarang kita gambarkan ya. 2,0, ini Ibu anggap ini 2 pakai skala 2 ya. 2, 4, 6, berarti di sini 5. Ini 2,0 di sini, 0,5 di sini ya. Jadi kita hubungkan dua titik ini, kita dapat persamaan garis 5x tambah 2y sama dengan 10. Nah, di sini 5x tambah 2y lebih besar sama dengan 10 ya. 5x tambah 2y lebih besar sama dengan 10. Berarti daerahnya yang kali lalu kita bikin pakai titik uji titik, ambil satu titik kita ujikan ya. Jadi kita misalkan 0,0, 5 kali 0 tambah 2 kali 0, 0 ya. Apakah 0 lebih besar 10? Tidak. Berarti kita arsir menjauh dari 0,0 ya. Jadi ini titik 0,0, berarti kita arsirnya menjauh karena 0 tidak merupakan daerah himpunan penyelesaian ya. Jadi gitu. Nah, lebih mudah lagi, kamu lihat kalau lebih besar kita arsir ke kanan. Kalau lebih kecil kita arsir ke kiri. Tapi ada syaratnya, koefisien dari x harus positif. Kalau koefisien dari x negatif, berarti kamu harus rubah dia jadi positif. Berarti kali negatif ya. Kalau kali negatif dengan sendirinya tanda pertidaksamaan juga berubah. Kalau kali negatif ya, semula kalau dia lebih besar, ganti kali negatif berarti dia jadi lebih kecil dan sebaliknya.
Tapi itu kalau koefisien X-nya negatif ya. Kalau koefisien X sudah positif, tinggal kita lihat. Kalau lebih besar, arsir ke kanan. Kalau lebih kecil, arsir ke kiri. Kalau untuk garis Y sama dengan lebih besar, arsir ke atas. Lebih kecil, arsir ke bawah. Oke, kita lihat nomor 2. Oke, nomor 2. Y kurang X lebih kecil min 2. Ya, lebih kecil. Ingat yang kali lalu Ibu sudah kasih contoh. Kalau lebih kecil itu garisnya putus-putus, tidak pakai sama dengan ya. Oke, kita lihat. Daripada kita pakai titik potong sumbu X panjang-panjang, sebaiknya kita buat begini saja. X, Y. Ya, kalau titik potong sumbu X, Y sama dengan 0 ya. Titik potong sumbu Y, X sama dengan 0. Berarti kalau X sama dengan 0, kita ganti X dengan 0 ya. Y kurang 0, Y ya. Y sama dengan, ini kita cari garisnya dulu. Y sama dengan min 2. Berarti di sini min 2 ya. Kemudian, kalau kita pasang Y sama dengan 0. Kalau Y sama dengan 0, berarti titik potong terhadap sumbu X ya. Nah, Y sama dengan 0, ini 0. 0 kurang X min X. Min X sama dengan min 2 ya. Min X sama dengan min 2, berarti X sama dengan 2. Berarti di sini ya, X-nya 2. Bisa? Oke. Sekarang kita lihat. Kita mau gambar ya. Ini 0, min 2. Kalau 0, min 2 berarti ada pada sumbu Y ya. 0, min 2 berarti Y-nya Y negatif. Terus X, titik potong sumbu X-nya 2, 0. Sekarang kita lihat 0, min 2. 0, min 2 itu ada di ini 0, 1, 2. Min 2 ya. 0, min 2 di sini. Terus 2, 0, 1, 2. Di sini 2, 0. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Ya. Berarti kita dapat persamaan garisnya. Nah, persamaan garis ini Y kurang X kecil sama dengan ya. Persamaan garisnya Y sama dengan min 2. Nah, sekarang kalau tadi kita mau tentukan oh dia lebih kecil, berarti ini arsirnya ke kiri. Tapi kita lihat dulu koefisien dari X harus positif. Jadi di sini koefisien dari X negatif, kita rubah dulu ya. Kita rubah ke sini. Supaya positif berarti kita kali negatif ya. Berarti ini min X kali negatif hasilnya X ya. Plus Y kali min kali negatif hasilnya min Y. Ini lebih besar, dia berubah jadi lebih kecil berubah jadi lebih besar. Min 2 kali min itu 2. Begitu ya. Nah, ini tandanya sudah lebih besar. Kalau lebih besar tadi Ibu bilang arsirnya ke kanan. Oh ya, ini lebih besar, tidak pakai sama dengan ya. Kalau lebih besar saja berarti garis ini garis putus-putus. Ya. Nah, dia tidak termasuk himpunan penyelesaian. Jadi karena lebih besar, koefisien X sudah positif, kita arsirnya ke kanan. Ini merupakan daerah himpunan penyelesaiannya. Oke, kali ini bagian 2, tentukan himpunan penyelesaian dari ini namanya sistem pertidaksamaan linier. Kalau yang tadi pertidaksamaan linier, karena dia hanya satu persamaan. Kalau ini sudah lebih dari satu persamaan, itu sistem pertidaksamaan linier. Ada 2 variabel di sini, berarti 2 variabel, ya. Oke. Variabelnya variabel X dan variabel Y. Nah, sekarang kita lihat di sini. Yang pertama, 2X tambah Y kecil sama dengan 2. Kita buat garis dulu. Garisnya 2X tambah Y sama dengan 2. Ya. Ini X, ini Y. Ya, kalau X 0, 2 kali 0, 0 ya. 0 tambah Y, Y. Berarti Y sama dengan 2. Kalau X 0, Y sama dengan 2. Kalau Y 0, berarti ini Y-nya 0. Tinggal
2x tambah 0 ya 2x. 2x sama dengan 2. Ya, y-nya 0. 2x sama dengan 2, berarti x sama dengan 1. Ya. Nah, sekarang kita buat, kalau ini y lebih kecil sama dengan 1, itu kita buat garis y sama dengan 1, tidak perlu cari titik potongnya. X besar sama dengan 0, itu kalau x sama dengan 0 itu sumbu y. Kalau y sama dengan 0 itu sumbu x, ya. Oke. Sekarang kita buat garis ini. Nah, ini sumbu x. Sumbu x itu merupakan garis y sama dengan 0 karena dia kena di sumbu y, ya. Jadi ingat, sumbu x itu garis y sama dengan 0, sumbu y itu garis x sama dengan 0. Oke, sekarang kita buat garis 2x tambah y sama dengan 2. Yang pertama 0,2, berarti di sumbu y ya, 0,2. 1, 2 di sini ya, 0,2. Terus 1,0 itu di sumbu x. 1,0 di sini, 1,0 ini. Sekarang kita hubungkan dua titik ini, ya. Kita dapat ini, misalkan ini persamaan 1, ini persamaan 2, ini persamaan 3. Jadi ini kita dapat garis 1, ini persamaan 1 ya. 2x tambah y sama dengan 2. Kemudian y kecil sama dengan 1. Kita buat garis y sama dengan 1. Kalau y sama dengan 1, berarti dia kena di titik y sama dengan 1 di sini. Ya. Jadi kita buat garis yang sejajar sumbu x. Nah, ini garis y sama dengan 1. Kemudian x sama dengan 0, tadi ibu bilang sumbu y sama dengan 0 itu sumbu x. Kalau x lebih besar 0, itu arsirnya daerahnya di sebelah kanan, ya. Kalau y lebih besar sama dengan 0 di sebelah atas. Nah, di sebelah kanan dan sebelah atas berarti ini daerahnya di kuadran 1 ini ya. Kuadran 1. Oke. Sekarang kita lihat. 2x tambah y sama dengan 2x tambah y lebih kecil sama dengan 2. Tadi ibu bilang kalau lebih kecil arsirnya ke kiri ya, ke kiri. Ingat dia hanya di kuadran 1. Berarti ke kiri daerahnya yang ini dan ini. Ya. Oke. Yang berikut, y kecil sama dengan 1. Kalau kecil berarti dia ke bawah, ya. Kalau besar dia ke atas. Y kecil sama dengan 1, berarti ini dia ke bawah. Tapi ingat dia di kuadran 1 tadi ya, karena x besar 0, y besar 0. Berarti daerahnya hanya ini saja. Ini dan ini ya. Nah, sekarang yang punya dua titik ini, dua persamaan ini yang memenuhi, yaitu yang ini. Ini yang merupakan daerah himpunan penyelesaiannya. Oke, nomor 2. 4x tambah y kecil sama dengan 20. X tambah y kecil sama dengan 7. X, y besar sama dengan 0. Kita lihat kalau x dan y besar sama dengan 0, tadi ibu bilang di kuadran 1 ya. Jadi kita buat ini duluan. 4x tambah y kecil sama dengan 20. Kita buat garis 4x tambah y sama dengan 20 ya. Kita cari titik potong x dan y ya. Kalau x 0, 4 kali 0, 0. 0 tambah y, y. Y sama dengan 20. Ya. Kalau y 0, berarti 4x sama dengan 20. Kalau y 0, 4x sama dengan 20. Berarti x sama dengan 20 bagi 4, 5. Ya. Yang berikut, garis yang ini lagi, x tambah y kecil sama dengan 7. Kita buat garis x tambah y sama dengan 7. X tambah y sama dengan 7. Ya. Ini persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. X tambah y sama dengan 7.
XY. Kalau X 0 berarti Y sama dengan 7 ya. Ya. Kalau Y 0 berarti X sama dengan 7. Berarti ini persamaan garis 4X tambah Y sama dengan 0, itu titik potongnya 0,20 dan 5,0. Sekarang kita buat gambarnya. Ini X besar, X dan Y lebih besar sama dengan 0, itu dia di kuadran 1. X positif, Y positif. Berarti dia daerahnya hanya di sini ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Kemudian lihat ini 0,20. Kita pakai skala 5 ya. 5, 10, 15, 20. Ini 0,20. Kemudian 5,0. 5. Di sini ya, 5,0. Hubungkan dua titik ini ya. Kita dapat persamaan 1. Yang ini ya. Yang berikut, X tambah Y kecil sama dengan 7. X tambah Y sama dengan 7. 0,7. Ini 5 tadi, berarti 7 di sini ya. Ini 7, 0,7. Terus di sini 7,0. Kita hubungkan dua titik ini, dapat persamaan 2. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Tadi Ibu bilang kalau lebih kecil, ini koefisien X-nya dua-dua positif ya. Lebih kecil aksirnya ke kiri, persamaan 1 itu. Lebih kecil aksirnya ke kiri. Karena daerahnya hanya X positif, Y positif, berarti daerahnya hanya di sini. Berarti kita punya dua daerah ya. Karena dia aksirnya lebih kecil, di sini lebih kecil, aksirnya ke kiri. Jadi daerahnya yang ini dan ini ya. Terus di soal X ya. X tambah Y kecil sama dengan 7. Kalau kecil sama dengan 7, kecil sama dengan arsir juga ke kiri ya, ke kiri. Daerah yang persamaan yang 2, pertidasamaan yang 2 ini kita arsir ke kiri. Berarti daerahnya yang ini dan ini. Yang punya dua titik ini karena dua garis, yang punya dua titik itu yang merupakan daerah himpunan penyelesaiannya. Ini merupakan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidasamaan. Ini tadi nomor 2 ya. Nomor 2 yang ada di contoh tadi. Oke, nomor 3. 2X kurang Y kecil sama dengan 0. Tentukan daerah himpunan penyelesaian ya. X tambah 2Y besar sama dengan 2. X besar sama dengan 0, Y besar sama dengan 0 ya. Ingat, ini kalau X besar sama dengan 0, Y besar sama dengan 0, berarti dia di X positif dan Y positif di daerahnya ya. Nah, sekarang kita buat ini dulu. 2X ini persamaan 1, ini persamaan 2 ya. Kalau ini tadi pasti itu di X positif, Y positif ya. Nah, sekarang kita lihat. Rubah pertidasamaan ini menjadi tanda sama dengan dulu untuk membuat garis sama dengan 0 ya. Nah, X, Y. Kalau X 0, 2 kali 0, 0. 0 kurang Y, min Y. Min Y sama dengan 0, berarti Y sama dengan 0 juga ya. 0,0. Nah, untuk ambil titik 0 lagi tidak mungkin, nanti kalau di sini 0, Y 0, pasti X juga 0 ya. Jadi kita ambil Y-nya itu 4 ya. Misalkan kita ambil X sama-sama juga tidak apa-apa ya. Kita ambil X, misalkan kita ambil X sama dengan 2 ya. Kita ambil X sama dengan 2 coba. Selain 0, kita ambil X sama dengan 2. Berarti di sini 2 kali 2, 4. 4 kurang Y sama dengan 0. Berarti min Y, ini Ibu tulis saja ya, supaya jangan bingung. 2
2 kali 2 4 kurang Y sama dengan 0. Berarti di sini min Y sama dengan min 4, Y sama dengan 4 ya. Jadi di sini Y-nya 4. Gitu ya. Sekarang persamaan yang kedua. Pertidaksamaan yang kedua ya. X tambah 2Y besar sama dengan 2, kita rubah menjadi tanda sama dengan X tambah 2Y sama dengan 2 ya. Di sini kita ambil X, Y. Kalau X 0, 0 tambah 2Y, 2Y, 2Y sama dengan 2. Berarti Y sama dengan 2 bagi 2, 1 ya. Kalau di sini Y 0, 2 kali 0, 0. X sama dengan 2. Gitu ya. Jadi sekarang kita buat gambarnya. Ini semua positif ya. 0,0. Di sini 0,0. Terus 2,4. 1, 2. 2,4 1, 2, 3, 4 ya. 2,4 ya, 2,4 di sini ya. Jadi kita hubungkan dua titik ini. Kita dapat persamaan garis 1. Yang ini ya. Yang berikut. Oh ya, ingat ini sumbu X, ini sumbu Y. Yang berikut 0,1. X0 Y1 di sini 0,1, 2,0 di sini ya. Kita hubungkan dua titik ini, kita dapat persamaan garis nomor 2. Oke. Tadi ini X besar sama dengan 0, Y besar sama dengan 0 itu di sumbu X positif, Y positif, berarti daerahnya yang di sini. Ini semua daerahnya yang ini, yang lainnya bukan merupakan daerah himpunan penyelesaian ya. Karena sudah dibatasi X besar sama dengan 0, Y besar sama dengan 0. Oke. Sekarang di sini 2X di persamaan garis 1 ya. 2X kurang Y kecil sama dengan kecil. Tadi Ibu bilang kecil akhirnya ke kiri. Berarti ini ke kiri. Karena dia di kuadran 1 saja, berarti daerahnya yang ini dan ini. Ya. Terus persamaan 2, X tambah 2Y besar sama dengan 2. Besar sama dengan 2, ini besar, berarti akhirnya ke kanan. Ya, ke kanan. Berarti daerahnya yang ini dan ini. Ya. Ini garis putus-putus ini untuk tadi kita tentukan titik potong persamaan 1 ya. Jadi daerahnya itu ini semua. Stop di sini. Nah, ini yang merupakan daerah himpunan penyelesaian dari persamaan sistem persamaan linear 2 variabel nomor 3. Oke, nomor 4. Nomor 4 soalnya seperti ini. 2X tambah Y kecil sama dengan 16. 4X tambah 3Y kurang 18 lebih besar sama dengan 18. X lebih besar sama dengan 1, lebih kecil sama dengan 7, atau X di antara 1 dan 7. Y lebih besar sama dengan min 2, lebih kecil sama dengan 11, atau Y itu di antara min 2 dan 11. Oke, kita kalau ini kan tinggal X sama dengan, kita buat garis X sama dengan 1, X sama dengan 7. Ini berarti kalau X berarti harus sejajar sumbu Y ya. Ini Y sama dengan 2, min 2, Y sama dengan 11. Yang perlu kita cari titik potongnya adalah persamaan 1 dan persamaan 2. Ini persamaan 1, tidak samaan ya, tidak samaan 2. Ini 3, ini 4. Oke. Sekarang pertidaksamaan 1.
kita buat persamaan garis dulu ya, yang membatasi itu nanti. 2x tambah y sama dengan 16 xy. Kalau x 0, 2 kali 0 0 tambah y ya, y sama dengan 16. Kalau y 0, 2x tambah 0 2x, 2x sama dengan 16, berarti x sama dengan 16 bagi 2 8, gitu ya. Yang berikut pertidaksamaan 2, kita rubah tanda pertidaksamaan menjadi tanda sama dengan 4x tambah 3y kurang 18 sama dengan 18. Berarti ini 4x tambah 3y sama dengan berapa? 18 tambah 18 36 ya. Kita buat titik potong dulu. Ini x, ini y. Kalau x 0, 4 kali 0 0, berarti 3y sama dengan 36, y sama dengan 36 bagi 3 12 ya. Kalau y 0, 3 kali 0 0, berarti 4x sama dengan 36, x sama dengan 36 bagi 4 9 ya. Oke, sekarang kita lihat gambarnya. Oke, kita lihat gambarnya ya. Ini ibu buat skala-skala 2 ya. Jadi 2, 4, 6 dan seterusnya gitu. Sekarang kita lihat. Kita tentukan dulu daerah yang ini paling gampang. X di antara 1 dan 7. Berarti kita harus gambar X sama dengan 1 dan X sama dengan 7 ya. X sama dengan 1. Ini 1 di sini. Ini 2, tadi ibu bilang skala 2, berarti di sini 1 ya. Ini 1. Kita buat garis. X sama dengan 1 dan X sama dengan 7. 2, 4, 6, 8, berarti 7 di sini. Jadi tidak boleh lewat ini daerah ini 1 dan 7, ibu kasih tebal ya. Terus y sama dengan min 2 di sini. Ini 7 sudah terhapus, 7 di sini ya. Min 2, y sama dengan min 2. Sama dengan min 2 dan y sama dengan 11. 2, 4, 6, 8, 10, 11 di sini ya. Jadi daerah yang kita di antara sini. Ini ibu kasih tebal. Lebih. Terus sekarang kita lihat 0,16. Ini 11, 12, 14, 16, 16 di sini 0,16. Terus 8,0. 8,0 di sini ya, ini 8. Kita garis. Tadi persamaan 1. Terus persamaan 2-nya itu 0,12. 11 di sini 12. Terus 9,0. 8 ini 9. Ini garisnya harus pakai mistar karena daerahnya tuh kecil-kecil. Nah, ini nomor sama nomor 2. Ya, sekarang kita lihat. Tadi ibu bilang daerahnya ini dibatasi oleh kotak yang ini.
X antara 1 dan 7, Y antara min 2 dan 11. Jadi daerahnya yang ini saja ya. Sekarang kita lihat persamaan 1 lebih kecil. Lebih kecil berarti hasilnya ke kiri. Persamaan 1 yang ini persamaan 1, persamaan 1 hasilnya ke kiri ya, karena dia lebih kecil. Kalau ke kiri 1 ini tidak lagi ya, karena daerah tadi Ibu bilang batasi ini ya. Jadi ke kiri, ini semua ke kiri, berarti ini 1, 2, 3 ya, ini ke kiri ya. Sekarang pertidaksamaan 2 lebih besar. Kalau lebih besar hasilnya ke kanan, berarti ini daerah yang garis yang ini hasilnya di sebelah kanan, berarti 1, 2, 3 ya. Oh ya, ini tadi tidak termasuk lagi karena ini sudah lewat pembatas kotak ini. Berarti yang merupakan daerah himpunan penyelesaiannya itu yang ada mewakili 2 pertidaksamaan yang ini mewakili 4 ya, 4 pertidaksamaan. Dia harus di dalam kotak yang tadi dan 2 persamaan yang ini. Jadi ini yang merupakan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan nomor 4. Oke, bagian soal yang ketiga. Bagian soal ketiga itu tentukan sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Jadi sistem pertidaksamaan linearnya belum diketahui, tapi yang diketahui adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Jadi dari daerah himpunan penyelesaian kita cari sistem pertidaksamaan linearnya ya. Nah, untuk mencari sistem pertidaksamaan linear kita harus tahu dulu persamaan garis ya. Persamaan garis. Pada umumnya persamaan garis yang biasa biasa keluar di soal-soal itu yang memotong sumbu X dan sumbu Y ya. Jadi kalau memotong sumbu X, sumbu Y, misalkan ini sumbu X, sumbu Y, dia potong sumbu X, sumbu Y ya. Sumbu Y itu dia potong di titik A, sumbu X dia potong di titik B. Kita mau cari persamaan garis yang melalui 2 titik ini ya. Kita pakai persamaan linear ya, persamaan linear, persamaan fungsi linear ya. Persamaan fungsi linear yang itu mungkin SMP ya dipelajari, itu rumusnya Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Ini persamaan fungsi linear yang melalui 2 titik. Ibu tulis saja. Persamaan grafik fungsi linear yang melalui 2 titik ya. Yang melalui 2 titik, yaitu misalkan X1, Y1 dan X2, Y2. Jadi kita pakai rumus yang ini ya. Sekarang melalui 2 titik di sini, ini titik 0, A ya. Titik pertama itu titik persamaan garis yang melalui ini 0, A ya, 0, A dan ini B, 0. Berarti ini X1, ini Y1, ini X2, ini Y2.
Ya, kita masukkan ke rumus ini. Y kurang A per ini A ya, per Y2 nya 0 kurang A sama dengan X kurang 0 per B kurang 0. Ya. Jadi di sini Y kurang A per min A sama dengan X per B. Gitu ya. Sekarang ini kita kali silang. BY kurang AB sama dengan min AX. Kali silang ya. Jadi di sini ya, kita buat di sini BY ini min AX. Min AX kita pindahkan ke sini jadi AX, BY positif tambah BY sama dengan min AB ke sini jadi AB. Ini persamaan garis dari gambar yang ini. Jadi ini persamaannya AX tambah BY sama dengan A kali B. Oke. Contoh bagian 3 nomor 1. Tentukan sistem pertidaksamaan linier dua variabel yang daerah penyelesaiannya seperti pada gambar ini ya. Jadi daerah himpunan penyelesaiannya yang ini. Yang pertama kita tentukan dulu, tentukan persamaan garis persamaan garis ini Ibu tulis persamaan garis 1, ini persamaan garis 2 ya. Kamu lihat di sini persamaan garis, kalau dia kena titik sumbu Y di titik A berarti AX ya, terbalik ya. A itu di sumbu Y ya. AX tambah BY sama dengan A kali B. Gitu ya. Jadi lihat di sini yang persamaan garis 1, persamaan ya. Persamaan garis 1 ini dia di sumbu Y itu, dia melalui titik ini, sumbu Y-nya 18, sumbu X-nya 6. Berarti di sini 18X tambah 6Y sama dengan 18 kali 6. Begitu ya. Nah, ini kalau kita sederhanakan, kita bagi dengan berapa? Kita bagi dengan 6 ya. 18 bagi 6 3X tambah bagi 6Y. Ini 18 kali 6 bagi 6 18. Ini persamaan garis 1. Persamaan garis 2. Persamaan garis 2 ini dia kena sumbu Y di 10. 10X tambah kena sumbu X di 8. 8Y sama dengan 10 kali 8. Kita sederhanakan, kita bagi berapa? Kita bagi 2 ya. Kita bagi 2, 10 bagi 2 5X tambah 4Y sama dengan 10 bagi 2 5 kali 8 40. Ini sudah paling sederhana ya. Jadi persamaan garis 1 itu 3X tambah Y sama dengan 18. Persamaan garis 2 itu 5X tambah 4Y sama dengan 40. Sekarang kita lihat sistem pertidaksamaan linearnya. Pertidaksamaan linear dua variabelnya ya. Jadi yang pertama ini arsirnya ke kanan ya. Kalau arsir ke kanan X positif berarti dia lebih besar tadi ya. Jadi ini kita tinggal ganti dengan lebih besar. 3X tambah Y besar sama dengan 18 ya. Persamaan garis 2. Persamaan garis 2 juga dia arsir ke kanan, berarti dia lebih besar juga ya. 5X tambah 4Y besar sama dengan 40. Kemudian ini ada berapa garis yang membatasi daerah himpunan penyelesaian? 1, 2, ini 3,
3 ini sumbu X. Kalau sumbu X itu tadi Y sama dengan 0 kan? Terus ini sumbu Y. Sumbu Y itu X sama dengan 0. Berarti yang ketiga, karena ini X positif, Y positif, ya X besar sama dengan 0, Y besar sama dengan 0. Ini yang merupakan daerah himpunan penyelesaiannya. Bukan daerah himpunan penyelesaian, sistem pertidaksamaan linear dua variabelnya ya, dari himpunan penyelesaian yang digambar. Oke, nomor 2. Ini daerah himpunan penyelesaiannya. Kita tentukan sistem pertidaksamaan linear dua variabelnya. Kita buat dulu, ini Ibu namakan persamaan 1, persamaan garis 1, ini persamaan garis 2 ya. Persamaan garis 1 itu tadi dia kena di sumbu Y, YX ya. Jadi ini yang sumbu Y, persamaan 1 min 2x tambah ini juga min 2y sama dengan min 2 kali min 2. Min 2 kali min 2. Ya. Ini supaya kita sederhanakan, semua kita bagi dengan min 2 ya. Semua kita bagi dengan min 2, berarti min 2 x tambah y sama dengan min 2. Bagi dengan min 2 ya. Ini bagi min 2, ini bagi min 2, berarti sudah min 2. Yang kedua, persamaan garis 2. Dia kena sumbu Y min 6, berarti min 6x tambah, di sini sumbu x-nya 6, 6y sama dengan min 6 kali 6. Ini supaya x-nya positif ya. Ini min 6 kita bagi semua dengan min 6 ya. Ini bagi min 6 x plus 6 bagi min 6, min 1 ya, berarti min y, 1 kali y, min y, min 6 bagi min 6, 1 kali 6, 6. Jadi ini persamaan garis dari dua garis yang ada di sini. Sekarang kita buat dia punya daerah sistem pertidaksamaan linearnya. Yang pertama, ini daerah himpunan penyelesaian ini dibatasi oleh 3 garis. Garis yang ini, garis 2, dan garis 1. Garis 1 tadi, ini ya, x tambah y sama dengan min 2. Kita lihat, dia arsirnya, garis 1 tuh arsirnya ke kiri. Kalau arsir ke kiri, berarti lebih kecil. Lebih kecil sama dengan ini x positif ya. Kemudian yang kedua, dia arsirnya ke kiri juga ya. Dia ke kiri ya. Ini gini, dia arsirnya ke kiri. Ke kiri. Berarti kalau ke kiri juga lebih kecil. Yang kedua, x kurang y kecil sama dengan 6. Yang ketiga yang ini, garis yang ini adalah garis sumbu y. Sumbu y ini adalah garis x sama dengan 0. Tapi dia arsirnya ke kanan, berarti x lebih besar 0. Yang ketiga, x besar sama dengan 0. Ya. Ini yang merupakan sistem pertidaksamaan dari daerah himpunan penyelesaian yang diketahui. Oke, dari contoh yang tadi Ibu jelaskan, ada kurang lebih berapa nomor ya? 7 nomor ya. Ibu sudah buat tugas dalam bentuk Google Form. Nanti kalian kerjakan tugasnya dan ingat hasil kerjanya yang di kertas itu
kalian kumpulkan di foto, kemudian kamu masukkan ke Google Classroom. Terima kasih.